di depan sini itu kan ada kornea yang warna hitam itu. Nah, kenapa kok bisa dibilang minus atau min? Itu karena objek yang datang atau cahaya atau gambar yang datang ke mata kita itu tidak sampai ke dalam retina, karena di dalam retina ini itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mas Wawan Kacamata. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit dari pengetahuan saya ya teman-teman, tentang perbedaan minus, plus, dan silinder. Karena banyak sekali teman-teman kemarin yang masih belum begitu paham tentang apa itu yang dimaksud dengan mata minus, mata plus, dan juga mata silinder. Dan di sini saya juga aslinya kurang paham karena kurangnya pendidikan saya, tapi dikarenakan ini adalah pekerjaan saya, jadi ya harus saya jelaskan semampu saya ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika nanti penjelasan saya ini agak berbeda dengan pekerja kacamata lainnya. Soalnya saya ini posisinya di desa. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman. Begini teman-teman, yang pertama tentang kacamata minus. Apa itu kacamata minus? Jadi begini, sebetulnya mata minus itu kalau bahasa saya itu mungkin retina yang tegang. Jadi kalau bahasa Jawanya itu abung, kenceng, ototnya itu kenceng, ototnya itu kencang gitu ya. Jadi di dalam mata itu kan ada retina yang bundar itu ya teman-teman. Retina, retina ini bundar mata ini, terus di depan sini itu kan ada kornea yang warna hitam itu. Nah, kenapa kok bisa dibilang minus atau min? Itu karena objek yang datang atau cahaya atau gambar yang datang ke mata kita itu tidak sampai ke dalam retina, karena di dalam retina ini itu ada namanya itu lensa saraf atau apa itu ya, pokoknya sejenis itu. Jadi kenapa kok objek cahaya itu tidak masuk ke mata? Dikarenakan kornea yang hitam-hitam ini itu saya bilang otot kenceng itu gini teman-teman, agak mengembang gini posisinya. Jadi ini itu retina. Lah, posisinya retina. Lah, ini kalau minus itu seperti ini. Jadi menonjol ke depan gini teman-teman. Kornea yang hitam itu menonjol ke depan. Jadi objek yang masuk ke mata itu nggak sampai ke dalam retina, nempelnya di sini. Lah, di depan retina ini, soalnya korneanya ini mengembang, atau bahasa Jawanya itu abo atau otot kenceng ngoten ya. Biasanya itu yang dimaksud kacamata mata minus, makanya dibutuhkan lensa minus. Lah, lensa minus itu fungsinya untuk menyampaikan atau menjadikan objek itu pas posisi ke dalam retina ini. Jadi gini ya teman-teman, ini kornea, ini titik cahaya yang masuk, titik objek yang masuk. Kalau pakai kacamata minus kan gini, jadi nanti bisa ke sini lagi, maka mata akan lebih jelas lagi karena sudah pas posisinya dan dibantu dengan kacamata itu tadi. Itu kalau minus. Yang kedua, silinder
silinder itu aslinya sama dengan minus, plus juga bisa silinder, minus juga silinder. Bedanya di mana? Kalau tadi minus itu kan kornea kita itu yang hitam-hitam itu menonjol ke depan gini lah. Kalau silinder itu menonjolnya gini, melengkungnya ini ya, melengkungnya ini itu tidak rata. Itu silinder. Jadi korneanya itu aboy gak roto. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Maka objek yang datang ke mata itu nanti akan jatuh kepada titik yang berbeda. Ada titik yang menonjol, ada titik yang agak ke dalam. Soalnya kan tidak rata teman-teman. Jadi ada beberapa objek masuk yang tidak rata. Nah itu yang menyebabkan kalau silinder itu biasanya orangnya kalau melihat objek itu menjadi double. Seperti contohnya itu gimana ya? Melihat huruf F itu kelihatannya itu seperti huruf P kalau orang silinder. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi intinya minus sama silinder itu sama, cuma minus itu menonjolnya ke depan itu rata, tapi kalau silinder melenjornya tidak rata, makanya dibutuhkan kacamata silinder. Lah, kacamata silinder pun biarpun minus, biarpun cekung gini, itu cekungnya pun tidak rata, makanya dibutuhkan sudut putar atau aksis kalau bahasa kita. Kalau bahasa kita ya teman-teman, jadi sudut aksis, makanya diputer-puter. Kalau kacamata minus, biarpun kita waktu diperiksa diputer-puter itu kan hasilnya sama. Kalau jelas ya tetap jelas. Tapi kalau silinder, biarpun lensanya sama, diputer maka akan berubah. Ketika sudut-sudutnya itu berubah, itu nanti pandangan juga berubah. Jadi untuk teman-teman yang punya keluar kacamata silinder harus bisa memastikan sudut aksesnya juga ya teman-teman. Jadi itu penting karena sudut aksesnya kalau nggak pas, biarpun ukurannya minusnya pas, itu tidak akan enak dipakai. Selanjutnya ya teman-teman, mata plus. Nah, mata plus ini umumnya itu biasanya itu pada usia sekitar 40 tahun ke atas biasanya. Tapi pengalaman saya itu teorinya memang seperti itu. Normalnya orang itu 40 ke atas itu plus, tapi ada juga yang kemarin itu usia masih di bawah 30 tahun loh. Itu sudah plus juga, itu juga ada. Dan saya juga sering menemukan pelanggan yang seperti itu teman-teman. Dan untuk yang normal yang usia 40 itu pun patokan pegangan kita sebagai untuk mempermudah kita memeriksa pelanggan. Tapi biasanya untuk perempuan itu biasanya dari usia 37 38 itu sudah terasa. Ciri-cirinya seperti ini kalau orang yang punya keluhan plus itu ya teman-teman. Biasanya itu ciri pertama yang mudah ditemui itu ketika baca dekat. Nah, baca dekat ini kalau masih usia 40, sekitar 40 ke atas itu mungkin masih bisa jarak 30 cm. Tapi ketika beberapa menit itu mata akan mudah lelah. Jadi perlu jarak mundur gini, agak jauh gini. Lah, itu tandanya kalian sudah plus kalau sudah itu. Jadi dari umur saja sudah bisa ditebak. Terus ciri-ciri keduanya kalau mata plus itu kalau baca jarak 30 cm itu sudah kurang jelas atau blur ya teman-teman. Itu untuk plus. Lah, untuk kondisi mata plus itu kalau tadi min itu kan saya bilang itu ototnya kenceng, tapi kalau plus itu kalau saya bilang gampangnya itu ya ototnya kendor, soalnya sudah tua, umurnya sudah tua gitu aja ya teman-teman. Kalau untuk istilah-istilah medis itu ya saya nggak paham, saya mohon maaf soalnya ya kurangnya pendidikan saya ya teman-teman. Jadi saya sampaikan apa yang saya pahami. Jadi saya mohon maaf jika penyampaian saya ini
kurang berkenan ya memang karena keadaan saya yang memang sangat kurang pendidikan. Saya lanjut untuk ciri-cirinya ya teman-teman. Untuk tadi kan mengenai mata apa yang dimaksud dengan mata minus, mata silinder, mata plus. Sekarang ciri-ciri mudahnya supaya gampang dipahami. Kalau tadi plus itu kan biasanya terlihat itu ketika baca itu mata itu mudah lelah, cepat capek, terus gampang blur. Tulisan itu menjadi blur teman-teman. Awalnya bisa tapi nggak lama gitu tulisan itu jadi blur. Jadi jaraknya itu agak dijauhkan gini. Itu tandanya kalian sudah plus. Terus kalau silinder itu kebanyakan itu biasanya itu sakit di sebelah sini teman-teman. Sakit, ganjel atau apa itu ya. Terus kalau melihat titik objek fokus seperti tulisan di papan, kalau anak-anak sekolah itu ya, kalau mungkin kita yang di rumah ya mungkin fokusnya ke jam saja, jam dinding atau lihat tulisan di TV, itu nanti tulisan akan kelihatan double. Itu biasanya silinder. Dan banyak juga yang punya keluhan kalau malam kena sinar cahaya lampu, atau kalau siang itu apa ya, kalau siang itu nggak enak kalau kena panas itu teman-teman. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Semakin beda dengan min itu mungkin burem saja ya, mungkin buram tapi melihat tulisan itu masih seandainya contohnya F ya tetap F tapi buram. Kalau mendekat ya kelihatan. Nah terus ciri-cirinya min itu matanya kalau ingin melihat fokus itu agak disipitkan gini teman-teman. Biasanya orang-orang yang min itu. Jadi teman-teman kalau melihat sesuatu terus kok jarak jauh terus mata teman-teman minta disipitkan gini, itu tanda-tanda kelihatannya itu sudah min ya teman-teman. Itu tadi kalau silinder, tulisan double, kepala sering sakit, terus kena silau sinar matahari itu juga apa ya namanya itu getap atau apa, nggak enak gitu, refleks nggak enak gitu kalau kena sinar matahari itu. Nah kalau minus ya sama, cuma nggak begitu sakit kayak silinder, cuma ya sama-sama burungnya sih ya. Kadang kalau minus itu kan kepala juga sering sakit itu. Terus untuk melihat jarak jauh juga kurang jelas, harus disipitkan gini baru jelas itu ya teman-teman. Terus apalagi ya, dan biasanya kalau mata minus itu ya memang dari apa ya, dari gadget, dari pekerjaan kita yang sering kena panas, kadang juga dari faktor genetik juga bisa ya teman-teman. Faktor keturunan juga pengaruh. Jadi ya memang harus dijaga ya, karena mata itu adalah pusaka. Jadi untuk melindungi mata kita ya memang kita butuh kacamata yang anti radiasi, seperti anti radiasi matahari, anti radiasi sinar biru. Itu penting ya teman-teman. Bukan hanya untuk gaya-gayaan tapi untuk melindungi mata kita ya teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman, sedikit penjelasan dari saya ya. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, sekali lagi saya minta maaf karena tidak bisa menjelaskan secara apa ya, sistem medis atau apa, dikarenakan saya juga kurang berpendidikan. Jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya, saya hanya bisa menjelaskan seperti itu ya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang masih kurang paham, kurang jelas, nanti teman-teman bisa komentar di bawah, bisa langsung hubungi nomor WA saya juga yang saya taruh di deskripsi. Insya Allah nanti akan langsung saya respon ya teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau menyaksikan video saya, yang sudah mau like, komen, subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video tentang kacamata, tentang apa ya, perawatan kacamata,
pokoknya seputar mata dan kacamata lah semampu saya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.